Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan terakhir dalam perkuliahan usul fikih, di mana kali ini saya akan membahas tentang maqasidus syariah atau tujuan dari syariah itu sendiri. Sebelum kita mulai, mari kita awal dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi wasilah kita semua, menjadi amal kebaikan kita semua. Untuk kuliah maqasidus syariah ini merupakan kuliah terakhir, di mana mata kuliah ini nanti sebelumnya sudah terbahas mengenai kaidah-kaidah usuliyah lughawiyah, mulai dari hakikat majas, amr nahi, mutlak muqayyad, lalu am khos dan lain sebagainya. Lalu kemudian kemarin sudah membahas mengenai masadirul ahkam yang bisa dikatakan sebagai masadirul ahkam, sumber hukum Islam utama, ada Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan kemarin sudah membahas satu kaidah atau satu sumber hukum yang ikhtilafiyah yang kita kenal sebagai uruf ya. Sebetulnya masih banyak ya kayak masadirul ahkam yang perlu dibahas, bagaimana istisan misalnya, atau istislah, atau syadud dariyat, atau mungkin qaulus sahabi dan lain sebagainya. Tetapi karena keterbatasan waktu, maka kita langsung masuk ke pembahasan tentang maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Apa itu maqasid? Apa itu syariah? Jadi maqasidus syariah pakai short. Maqasidus syariah itu bisa dikatakan dia berasal dari kata qasdunnya. Jadi maqasidus syariah. Kalau kita berbicara mengenai maqasid ini sendiri, maqasid itu kan dari secara bahasa, secara lughah ya, secara bahasa, secara lughatan, dia berasal dari qasdun, di mana qasdun itu sendiri artinya adalah tujuan ya. Jadi qasdun itu tujuan. Tujuan apa? Tujuan diadakannya syariat. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai maqasidus syariah, berarti dia merupakan tujuan dari syariat itu sendiri. Tujuan dari suatu aturan itu ditegakkan. Kalau kita berbicara syariat itu kan hukum ya. Suatu aturan hukum yang nanti akan ada imbas hukum taklifinya kan gitu. Nah itu nanti akan ada alasannya. Jadi misalnya kita berbicara sholat itu kenapa ditegakkan? Itu ada alasannya. Walaupun alasannya itu ada yang bersifat ta'abudi, ada yang bersifat taufiki, ada yang bersifat logis, ada yang bersifat irasional, ada yang rasional, ada yang irasional. Tapi semua ada alasannya. Nah itulah kita nanti masuknya ke maqasid, ke tujuan syariah. Jadi kalau kita berbicara maqasidus syariah, berarti secara bahasa atau secara istilah kita bisa katakan maqasidus syariah adalah tujuan adanya pensyariatan. Di mana tujuan pensyariatan ini nanti akan mencakup 5 pokok ya, 5 pokok utama dalam pensyariatan agama Islam itu sendiri, dalam pensyariatan hukum Islam itu sendiri. Jadi yang pertama adalah hifdzuddin. Jadi hifdzuddin ini adalah cakupan maqasidus syariah yang pertama. Jadi hifdzuddin atau kalau kita artikan secara bahasa, hifdzun itu dari kata menjaga atau memelihara ya. Menjaga atau memelihara, din itu agama. Di hifdzuddin menjaga agama. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang kedua sampai kelima, di sini ada hifdzun nafsi. Jadi tadi yang pertama hifdzuddin, yang kedua hifdzun nafsi, yang ketiga hifdzul aqli, yang keempat hifdzun nasli, dan yang terakhir adalah hifdzul mali. Sebetulnya ada satu lagi yang biasanya dia disandingkan dengan hifdzun nasli, yaitu hifdzul irdi. Tapi hifdzul irdi ini tidak populer, artinya ya sebetulnya ini juga sudah tercakup di dalam hifdzun nasli itu sendiri. Jadi tidak perlu saya bahas di sini.
Yang pada intinya dari 5 hal ini, yang pertama adalah hifdzuddin. Din itu artinya agama. Jadi tujuan utama, salah satu tujuan, cakupan tujuan pertama dari syariat Islam, makosid syariah pertama itu adalah untuk menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafsi. Nafsi itu dia adalah nyawa, ya. Jadi nafsun itu artinya nyawa atau jiwa, ya. Menjaga jiwa. Lalu hifdzul akli, menjaga akal. Jadi akal itu dalam agama Islam ini memiliki peranan yang sangat penting. Lalu nasl itu adalah keturunan atau nasab jika bisa. Atau bahkan kehormatan pun bisa, ya. Keturunan, kehormatan itu bisa. Mal itu adalah harta, ya. Mal itu harta. Untuk hifdzul mal. Jadi pada intinya 5 hal ini merupakan tujuan dari adanya syariat Islam yang dirumuskan oleh para ulama. Ulama usul fikih, ulama fikih merumuskan bahwasannya pensyariatan hukum di dalam agama Islam, ajaran Islam itu pasti akan ada alasannya. Alasannya itu kemungkinan nanti akan masuk secara umum nanti akan masuk ke dalam 5 hal pokok ini. Sebagaimana contoh misalnya, kenapa kok membunuh itu dilarang? Karena di dalam ajaran Islam yang namanya jiwa itu harus dipelihara. Yang nomor 2, ya. Nomor 2, ada yang namanya hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Maka dari itu membunuh itu dilarang di dalam ajaran Islam. Dan perumusan hifdzuddin, hifdzun nafsi, hifdzul akli, hifdzun nasli, hifdzul mali ini semuanya juga berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi nggak sembarangan. Jadi ulama-ulama itu merumuskan segala sesuatu itu tidak sembarangan. Semua berasal dari Al-Quran dan hadis. Jadi misalnya ada larangan mengenai membunuh, larangan menyakiti orang lain, larangan untuk memberikan penyakit, memberikan bahaya kepada orang lain. Itu semua dirumuskan bahwasannya, ternyata jiwa itu dilindungi di dalam ajaran Islam. Lalu di dalam ajaran Islam ada yang namanya syariat-syariat untuk mendirikan agama itu sendiri, yaitu akidah, syahadat misalnya, sholat, zakat, puasa, haji, diwajibkan dan itu membentuk perilaku agama itu sendiri sehingga agama itu juga dijaga. Lalu yang ketiga ada hifdzul akli. Ternyata di dalam ajaran Islam itu dilarang untuk misalnya menghilangkan akal, misalnya dengan mabuk-mabukan, dengan minum-minuman keras, dengan misalnya melupakan, ya. Jadi ibaratnya seperti memikirkan sesuatu yang tidak penting itu aja ada aturannya di dalam ajaran Islam. Lalu berzikir, ya, berzikir ada aturannya, ada syariatnya. Maka dari itu ada yang namanya hifdzul aql atau menjaga agama, menjaga akal, ya, menjaga akal. Lalu hifdzun nasli, di dalam ajaran Islam ada yang namanya larangan zina. Bahkan larangan mendekati zina. Lalu larangan untuk zina itu sendiri ada 2 macam, ada muhson, ada ghairu muhson. Lalu larangan untuk berkholwat, larangan untuk menutup aurat, ya, larangan menutup aurat, larangan untuk membuka aurat, perintah untuk menutup aurat dan lain sebagainya. Itu termasuk di dalamnya itu karena ingin adanya penjagaan terhadap kehormatan manusia, di mana kehormatan itu terangkum dalam hifdzun nasli yang terutama untuk menjaga keturunan. Jadi di dalam ajaran Islam tidak boleh ada keturunan yang lahir tanpa adanya hubungan pernikahan. Adanya pernikahan, larangan zina itu menunjukkan kalau syariat Islam itu sangat mementingkan yang namanya nasl, keturunan. Sehingga keturunan itu harus dijaga kesuciannya lewat hubungan pernikahan, bukan lewat perzinahan. Lalu yang selanjutnya adalah hifdzul mal. Adanya larangan tentang misalnya pencurian, larangan tentang ghosab, larangan tentang larangan tentang korupsi. Lalu perintah untuk berjual beli, perintah untuk misalnya bertransaksi, perintah dan lain sebagainya, itu semua adalah upaya untuk menjaga harta dari umat muslim itu sendiri. Jadi pada intinya kelima hal ini merupakan 5 rumusan utama kenapa syariat Islam itu terbentuk.
Nah sekarang dari 5 hal ini itu nanti akan ada tobakotnya, tobakot atau ada tingkatannya. Jadi dari 5 hal ini itu nanti akan membentuk yang namanya tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah daruriyat. Ya, ini tingkatan yang pertama. Lalu tingkatan yang kedua adalah hajiyat. Tingkatan yang ketiga itu adalah tahsiniyat. Kalau secara bahasa kita dapat artikan daruriyat itu dari kata doror. Daruriyat itu daruriyah ya. Artinya dia adalah sesuatu yang darurat kalau dalam bahasa Indonesia. Sesuatu yang harus ada. Harus ini ada 2 macam ya. Harus dilakukan atau harus ditinggalkan. Artinya sesuatu yang tidak boleh untuk tidak. Kalau misalnya ada perintahnya, kalau ada larangannya berarti harus ditinggalkan. Kalau perintah harus dilakukan. Kalau hajiyat ini berkaitan dengan kebutuhan manusia, di mana kebutuhan ini nanti ranahnya menuju ke arah kalau misalnya tidak dilakukan nggak apa-apa, tapi nanti akan terjadi kesulitan di dalamnya. Karena hajiyat itu dari kata hajat yang artinya kebutuhan, sesuatu yang dibutuhkan. Lalu tahsiniyat itu dari kata tahsin, ya, dari kata tahsin atau pembaikan atau kebaikan atau ihsan. Ya. Ihsan itu bisa dikatakan sebagai ranah, dia itu merupakan ranah yang bisa dilakukan kita bisa katakan semacam souvenirnya, tempelan-tempelan untuk membuatnya menjadi bagus. Itu namanya tahsiniyat. Dan itu pun ada syariatnya kan gitu. Mungkin untuk menjelaskan mengenai daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat ini akan lebih mudah kalau misalnya kita pakai contoh. Contoh yang paling mudah misalnya kita berbicara makan. Makan kalau misalnya itu kaitannya sama menjaga nyawa, ya, itu nanti hukumnya menjadi daruriyat. Misalnya seseorang yang makan karena melindungi nyawanya. Kalau tidak makan dia akan mati. Maka makan nasi misalnya, makan nasi itu nanti menjadi suatu hukum yang darurat. Dan darurat ini berarti nanti hukumnya menjadi wajib. Kalau nggak makan berarti hukumnya haram. Makan hukumnya wajib, nggak makan hukumnya menjadi haram. Karena itu menjaga nyawa. Sebagaimana di sini ya, ada penjagaan nyawa. Jadi contohnya tadi misalnya menjaga nyawa. Contohnya pada hifdzun nafsi, menjaga nyawa. Tingkatan daruriyatnya misalnya ketika seseorang makan karena menjaga nyawanya. Kalau nggak makan dia akan mati. Tingkatan hajiyatnya berkaitan dengan kalau misalnya tidak dimakan itu nanti akan membuat kesulitan. Misalnya berbicara mengenai makanan yang mengandung gizi tertentu yang dibutuhkan oleh orang tersebut, minum air secukupnya dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke hajiyat. Tahsiniyat ini kaitannya sama pelengkap tapi ini juga penting. Pelengkap artinya ini akan membuat seorang tersebut itu akan menjadi lebih baik dalam hal menjaga dirinya, menjaga jiwanya. Misalnya berkaitan dengan kalau makan itu kalau lebih bagus dimasak dengan yang enak, misalnya dimasak dengan yang enak, lalu misalnya 4 sehat 5 sempurna, lalu misalnya ada buahnya, lalu ada proteinnya dan lain sebagainya. Jadi semacam kayak suplemen-suplemen tambahannya gitu. Itu bisa dikatakan seperti itu. Atau kalau dalam bahasa kita yang paling mudah lah, daruriyat itu misalnya primer, hajiyat itu sekunder, lalu tahsiniyat itu tersier. Walaupun nggak sepenuhnya sama seperti itu, tapi untuk membayangkan bagaimana daruriyat, tahsiniyat, dan hajiyat itu terbentuk, itu bisa pakai terminologi itu. Bisa pakai terminologi primer, sekunder, tersier. Tapi yang perlu saya tekankan berbeda antara primer dengan daruriyat. Berbeda antara sekunder dengan hajiyat, berbeda antara tersier dengan tahsiniyat. Tapi bisa dibayangkan dengan primer, sekunder, tersier untuk memberikan gambaran mengenai daruriyat, hajiyat, dan juga tahsiniyat. Oke, kita masuk ke banyak contoh saja ya, agar untuk mempermudah. Yang pada intinya gini, pembahasan mengenai maqasidus syariah itu hanya ini tok pokoknya. Poin-poin pentingnya di sini. Maqasidus syariah itu adalah tujuan adanya syariat Islam
yang mencakup 5 hal, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan yang terakhir menjaga harta. Dan dari penjagaan ini tuh semuanya ada 3 tingkatan. Ada kalanya tingkatannya itu darurat, ada kalanya tingkatannya itu hajiat, ada kalanya tingkatannya itu tahsiniyat. Di mana nanti kaitannya sama hukum, kalau kita berbicara mengenai daruriyat, itu nanti masuknya adalah tentu saja karena harus ya. Nanti akan secara umum nanti akan masuk ke hukum haram dan juga wajib. Adapun kalau kita berbicara hajiat, itu nanti ranahnya bisa masuk ke ranah sunnah dan makruh. Adapun kalau kita berbicara mengenai hukum tahsiniyat, itu nanti ranahnya ke hukum mubah. Tapi yang perlu digarisbawahi lagi, hukum-hukum ini kan secara fikih ya. Ini semua hukum ini kan hukum fikih taklifi ya. Hukum taklifi dalam fikih. Padahal kalau kita berbicara hukum syariat itu bukan hanya fikih toh. Ada fikih, ada akidah, juga ada ada tauhid atau akidah, lalu ada hukum tasawuf. Jadi semua terminologi tentu saja nanti akan memiliki penjabaran yang lain dengan perspektif yang lain. Tapi secara fikih itu secara umum seperti ini. Misalnya tadi kita berbicara mengenai hifdzul aql sekarang misalnya. Yang ketiga ya, hifdzul aql. Contoh hifdzul aql yang bersifat daruriyah itu adalah larangan untuk minum minuman keras. Minum minuman keras itu adalah larangan. Dan larangannya itu ada alasannya. Kenapa? Karena itu menjaga akal. Karena Islam itu sangat memelihara akal. Dan tidak atau mengharamkan memabukkan. Memabukkan itu sesuatu yang diharamkan kan gitu. Sebagaimana kemarin kita membahas kias. Kias itu ada alasannya kan gitu. Memabukkannya khamr itu karena memabukkan, ada ilatnya. Ilat memabukkan ini kaitannya sama menjaga akal. Karena akal harus dijaga, maka perbuatan yang memabukkan itu nanti dilarang oleh agama. Itu ranahnya adalah daruriyat. Jadi larangan meminum minuman keras itu daruriyat. Lalu nanti akan ada ranah hajiatnya. Ranah hajiatnya misalnya, ranah hajiatnya berbicara mengenai dalam ranah tahsiniyat, dalam ranah hajiat itu misalnya. Tadi kan kalau jelas, kalau misalnya minuman keras itu adalah sesuatu yang harus ditinggalkan, minum minuman keras. Artinya menghindari minuman keras adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Menghindari minuman keras adalah wajib dilakukan. Meminum minuman keras adalah haram untuk dilakukan, kan gitu. Itu namanya daruriyat. Karena apa? Karena itu sesuatu yang nanti keberadaannya itu nanti kalau sampai terjadi ya atau sampai hilang itu nanti akan terancam ya, akan adanya hancur bangunan dari agama itu sendiri. Sedangkan kalau hajiatnya misalnya meminum minuman yang sebetulnya tidak memabukkan, tetapi itu itu mempersulit manusia kalau misalnya diminum. Misalnya minum kopi bagi seseorang yang menderita mah misalnya, atau menderita intinya ada suatu minuman, saya kurang tahu ya jenis minuman. Ada jenis minuman yang misalnya ketika diminum itu nanti akan mempersulit dia untuk berkonsentrasi. Misalnya minum obat tertentu sehingga dia nggak bisa konsentrasi, malah ngantuk dan lain sebagainya. Jadi kehidupannya menjadi sulit. Nah itu namanya ranahnya menjadi hajiat. Bukan lagi haram nanti kalau dilakukan, tapi hukumnya hanya makruh saja. Tapi bisa menjadi sunnah, misalnya seorang itu misalnya kalau pagi itu perlu untuk minum kopi dulu agar nanti bisa berpikir dengan baik misalnya. Itu nanti bisa jadi sunnah. Karena ranahnya itu bisa mempermudah kan gitu. Kalau dilakukan bisa mempermudah, kalau tidak dilakukan nanti mempersulit. Itu nanti ranahnya ke ranah hajiat. Sedangkan ranah yang tahsiniyat itu hanya untuk memperindah sebagai pelengkap. Misalnya kaitannya dengan penjagaan akal, misalnya memperindah akal, misalnya misalnya sebelum tidur itu wudhu dulu,
lalu dia berzikir dulu, sholat dulu 2 rakaat, misalnya seperti itu. Lalu itu kaitannya untuk mempermudah tidur misalnya. Mempermudah tidur, bangun tidur dengan kondisi pikiran yang lebih segar, misalnya seperti itu. Nah, itu ranahnya adalah tahsiniyat. Karena itu untuk memperindah sebagai pelengkap. Bisa dijadikan seperti itu. Jadi mudahnya gini, kaitannya sama daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Daruriyat itu adalah sesuatu yang kalau misalnya dia itu tidak dilakukan, ya, maka agama itu akan hancur. Bangunan dari agama itu akan hancur. Bangunan dari penjagaannya itu akan hancur. Misalnya, hifdzuddin, menjaga agama yang bersifat daruriyat. Kalau misalnya tidak dilakukan, maka agamanya akan hancur. Hifdzun nafsi, yang bersifat daruriyat. Kalau misalnya daruriyatnya tidak dilakukan, maka akan ada jiwa yang terancam. Akan ada jiwa yang meninggal. Hifdzul akli, kalau misalnya bersifat daruriyat, itu kaitannya dengan misalnya kalau misalnya seseorang menjaga akal kok tidak dilakukan, maka akalnya akan hilang. Bisa karena mabuk, bisa karena memang hilang akal, dan lain sebagainya. Hifdzun nasli, yang berkaitan dengan daruriyat, misalnya kalau bicara daruriyat, hifdzun naslinya misalnya akan ada keturunan yang tidak sah yang akan terjadi. Itu namanya daruriyat, kaitannya sama hifdzul din, hifdzul akli, hifdzul nasli. Kalau hifdzul mal bagaimana? Hifdzul mal adalah kaitannya sama daruriyat. Nanti akan ada perebutan atau akan ada perampasan harta milik seorang muslim atau milik seorang di mana perampasan tersebut tidak sesuai haknya. Nah, itu ranah daruriyat di situ. Lalu kalau ranahnya tahsiniyat, ya. Jadi pada intinya tadi ya, kalau kita berbicara ranahnya itu adalah daruriyat, kalau sampai dia tidak terpenuhi, maka akan terjadi kehancuran. Kalau hajiyat, kalau misalnya tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah kesulitan. Bukan hancur, memang tidak hancur, tapi akan terjadi kesulitan. Kalau tahsiniyat, dia tidak berhubungan dengan itu semua. Ini masih merupakan tujuan syariah, ya. Tapi dia sebagai pelengkap untuk memperindah. Kalau misalnya tidak terpenuhi, tidak terjadi kesulitan, tidak pula terjadi kehancuran, tapi itu nanti akan terjadi ketidakindahan, ketidakluasan gitu. Dan biasanya berhubungan dengan tahsiniyat ini nanti ranahnya kepada akhlak-akhlak untuk memperindah. Akhlak yang masuknya ke tasawuf. Seperti itu. Mungkin untuk kesini saya langsung ke banyak contohnya saja ya. Misalnya perbuatan, kita masuk ke contoh perbuatan mencuri. Mencuri itu adalah perbuatan yang kalau dilakukan itu ranahnya adalah daruriyat. Mencuri itu daruriyat. Kenapa? Karena kalau sampai terjadi akan ada bangunan agama yang hancur, yaitu hifdzul mal, menjaga harta. Sehingga mencuri itu dilarang. Sehingga ada kewajiban untuk menghukum pencurian gitu. Makanya yang namanya ada hukuman terhadap para pencuri, hukuman pada para koruptor, itu hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Karena mencurinya itu haram. Mencurinya haram sehingga hukuman kepada para pelakunya itu menjadi wajib. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam ranah daruriyat. Kalau sampai itu tidak terjadi, misalnya tidak ada hukum untuk haram mencuri, maka bangunan dari hifdzul mali atau menjaga harta itu akan hancur. Lalu misalnya ranah hajiyatnya misalnya seseorang itu melakukan transaksi jual beli atau melakukan yang kaitannya untuk mempermudah dari penjagaan hartanya. Misalnya berbicara tentang makruhnya untuk meminjam uang secara berlebihan misalnya, atau kesunahan untuk berinvestasi misalnya, atau kesunahan untuk bertransaksi jual beli dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang bersifat hajiyat, bersifat kebutuhan, yang mana kalau tidak dilakukan akan terjadi kesulitan dalam kehidupan manusia. Bayangkan kalau misalnya dalam kehidupan ini tidak ada transaksi penggunaan mata uang misalnya. Semua masih pakai barter. Itu kan ada kesulitan nanti.
Maka dari itu penggunaan uang itu masuknya ke ranah hajiat dalam konteks menjaga harta. Dalam konteks menjaga harta, penggunaan uang itu ranahnya hajiat. Kenapa? Karena itu kalau sampai tidak dilakukan akan ada kesulitan dalam kehidupan manusia. Contoh yang lain misalnya kalau di zaman ini misalnya ada yang namanya mobile banking misalnya. Mobile banking, lalu misalnya jual beli online, itu ranahnya bisa masuk ke tahsiniyat atau bisa masuk ke hajiat. Kalau ranahnya hanya untuk memberikan pelengkap ya, mobile banking hanya untuk pelengkap, kalau misalnya nggak ada mobile banking pun masih mudah hidupnya, itu masuknya ke tahsiniyat nanti. Tapi bagi beberapa orang yang mobile banking itu sudah jadi utama, kalau nggak pakai mobile banking nanti akan terjadi kesulitan dalam kehidupan berhartanya, kaitannya sama harta yang dia miliki, maka nanti masuknya ke hajiat. Jadi boleh jadi satu kasus itu masuknya ke tahsiniyat bagi seseorang, bagi orang yang lain masuknya ke hajiat. Bagi orang yang lain boleh jadi daruriyat, kan gitu. Yang pada intinya daruriyat itu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kalau tidak terpenuhi maka hancur. Adapun hajiat kalau tidak terpenuhi akan ada kesulitan. Kalau tahsiniyat kalau tidak terpenuhi, tidak ada kesulitan, tidak ada kehancuran. Tapi nanti tidak indah aja, nggak baik aja, nggak elok aja untuk dilihat seperti itu. Itu namanya tahsiniyat. Oke, itu mencuri ya. Lalu yang selanjutnya misalnya perbuatan zina. Perbuatan zina itu dilarang di dalam ajaran agama. Kenapa? Karena zina itu nanti tidak menjaga keturunan. Alih-alih atau mungkin terlebih lagi misalnya zina lalu hamil di luar nikah. Nah, hamil di luar nikah ini salah satu yang dilarang atau diantisipasi dalam ajaran agama Islam. Di mana perzinahan yang semacam itu nanti akan menghasilkan keturunan yang tidak memiliki nasab terhadap ayahnya. Jadi anak hasil dari zina itu tidak memiliki nasab terhadap bapaknya, hanya memiliki nasab terhadap ibunya. Yang mana hal demikian itu sangat diantisipasi di dalam ajaran agama Islam. Sangat kasihan sekali terhadap anaknya kan gitu. Makanya ada penjagaan keturunan. Maka dari itu ada hukuman terhadap para pelaku zina di dalam ajaran Islam. Dan ada larangan zina yaitu haram bagi pelakunya. Artinya ada larangan haram untuk melakukan zina. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan hal yang daruriyat. Kalau sampai tidak terpenuhi, kalau sampai tidak ada larangan zina, maka hifdzun nasl atau menjaga keturunan itu tidak dapat terpenuhi. Lalu misalnya yang ranah hajiatnya apa? Ranah hajiatnya misalnya berbicara mengenai kholwat atau hal-hal yang bersifat mempersulitnya. Kalau itu tidak dilakukan nanti akan terjadi kesulitan dalam menjaga keturunan. Misalnya larangan pacaran. Larangan pacaran itu mungkin nggak mutlak. Karena pacaran kan bukan zina ya. Tapi sesuatu yang mendekati zina. Dan itu pun ada larangannya ya. Makanya pacaran pun nanti akan ada beberapa gradasi. Pacaran yang benar-benar haram itu seperti apa. Pacaran yang dalam tanda kutip hanya menjalin hubungan ta'aruf misalnya itu apakah boleh atau tidak dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kalau perbuatan tersebut mendekati zina, belum zina ya, tidak zina sama sekali tapi hanya mendekati. Itu larangan, artinya haram juga. Tetapi keharamannya ini bukan keharaman dalam ranah daruriyah. Karena kalau seseorang kok hanya pegang-pegangan tangan, itu haram memang. Tetapi pegang-pegangan tangan ini tidak mengancam keturunan. Sehingga ini ranahnya itu adalah ranah yang hajiat. Tapi seperti yang saya bilang tadi, berarti itu hukumnya hanya makruh saja, Pak. Bukan seperti itu. Ini hanya secara umum ya. Daruriyat yang masuk ke haram sama wajib, ini secara umum. Tapi tidak semuanya seperti itu. Begitu pula hajiat. Hajiat itu secara umum nanti masuknya itu bisa sunnah atau makruh. Tapi nggak semuanya. Begitu pula tahsiniyat itu ranahnya mubah. Tapi nggak semuanya. Artinya tidak semuanya saklek pasti seperti itu. Tapi secara umum seperti itu. Sebagaimana misalnya tadi pacaran. Pacaran yang di dalamnya hanya ada pegangan tangan misalnya. Pegangan tangan itu kan jelas hukumnya haram. Tapi walaupun haram itu masuknya bukan ke daruriyat. Masuknya ke ranah hajiat. Karena tidak mengancam keturunan tetapi itu tetap dilarang.
Dan itu pun akan mempersulit untuk menjaga keturunan itu sendiri. Karena biasanya dari pacaran yang pegang-pegangan tangan tersebut nanti akan mengarah ke zina. Maka dari itu, yang namanya pacaran itu nanti masuknya ke ranah hajiat. Larangan pacaran itu masuk ke ranah hajiat. Kemudian kesunahan untuk menikah itu nanti juga masuk ke dalam hajiat. Seseorang yang sudah mampu untuk menikah di umur yang sudah mumpuni, yang sudah disunahkan untuk menikah, maka dia nikahnya itu nanti masuk ke hajiat. Kalau misalnya seseorang itu sudah mampu, cukup umurnya, dan sudah mengkhawatirkan di sini, kalau nggak nikah ini orangnya itu sangat berpotensi masuk ke zina. Nah itu nanti nikahnya masuknya ke daruriyat. Jadi perbuatan nikahnya itu bisa masuk ke daruriyat, bisa masuk ke hajiat, tergantung dari orangnya. Kalau orangnya tersebut itu kok memang dia sudah sangat mendekati zina, kalau nggak nikah maka nikahnya menjadi daruriyat, menjadi wajib, harus dilakukan. Bagi yang hanya nikahnya karena sudah mampu, karena memang sudah mumpuni, tapi dia tidak mengkhawatirkan untuk masuk ke zina, itu nanti hukumnya menjadi sunnah dan masuknya ke ranah hajiat, seperti itu. Itu tentang hifdzun nasl, hifdzul akal tadi sudah. Hifdzuddin malah belum sepertinya. Hifdzuddin, menjaga agama itu maksudnya gimana Pak? Hifdzuddin itu kita bisa petakan kalau secara umum itu nanti masuknya ke rukun Islam. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, syahadat, sholat, puasa, haji. Dari kelima rukun Islam ini itu nanti adalah sesuatu yang akan membangun bangunan agama itu. Maka dari itu ada yang namanya pewajiban sholat. Pewajiban sholat itu ranahnya adalah daruriyat. Karena kalau sampai tidak ada sholat maka agamanya akan hancur. Pewajiban puasa Ramadan, pewajiban zakat, kewajiban haji bagi yang mampu itu semuanya masuk ke ranah daruriyat. Lalu kewajiban untuk bersyahadat itu juga masuknya ke daruriyat. Jadi syahadat di sini masuk juga ke ranah akidah, masuk juga ke ranah keyakinan. Artinya berkeyakinan, bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, itu juga masuk ke dalam ranah daruriyat di dalam agama. Daruriyat sesuatu yang kalau tidak terjadi itu nanti akan hancur agamanya. Jadi harus hati-hati terhadap rukun Islam ini. Kelima rukun Islam ini masuk ke dalam ranah daruriyat untuk hifdzuddin, menjaga agama. Lalu kalau ranah hajiatnya bagaimana? Ranah hajiat berarti ranah-ranah ibadah-ibadah yang membentuk ajaran agama Islam, di mana ajaran ini kalau tidak dilakukan itu juga nggak masalah, tapi nanti akan mempersulit. Atau kalau dilakukan nanti akan mempermudah dan juga menjadi kebutuhan manusia di dalamnya. Itu nanti masuk ke ranah hajiat. Misalnya puasa sunnah, sholat sunnah, atau infak, sedekah, dan lain sebagainya, ibadah-ibadah sunnah itu bisa masuk ke ranah hajiat. Lalu kalau hifdzuddin yang ranahnya tahsiniyat misalnya, perbuatan-perbuatan yang kaitannya sama sabar, syukur, lalu misalnya husnudon, itu bisa masuk ke ranah tahsiniyat untuk memperindah ajaran agama itu sendiri. Lalu kalau kita berbicara mengenai ketiga hal ini di dalam hifdzuddin atau menjaga agama, tentu saja prioritasnya itu adalah bagaimana yang wajib harus didahulukan. Kalau kita akan ambil contoh sholat ya, sholat itu masuknya untuk melakukan sholat 5 waktu itu masuknya ke ranah daruriyat. Sedangkan kalau melakukan sholat qobliyah, ba'diyah itu masuknya ke hajiat. Kemudian untuk sholat dengan menggunakan pakaian yang bagus, dengan menggunakan persiapan yang memadai, dengan menggunakan misalnya pakai wangi-wangian misalnya dan lain sebagainya, itu nanti masuknya ke tahsiniyat. Itu kaitannya sama sholat. Jadi pada intinya harus didahulukan yang wajib. Yang wajib tetap harus didahulukan daripada yang sunnah. Kalau ada misalnya satu waktu Anda dihadapkan pada kondisi waktu sudah mepet, waktu duhur sudah mepet. Apakah yang harus Anda lakukan? Misalnya Anda ingin melakukan sholat sunnah qobliyah sama sholat fardunya.
maka yang didahulukan adalah sholat fardunya. Kenapa? Karena sholat fardu itu masuknya ke daruriyah, sholat qobliyah itu masuknya ke ranah hajiat. Jadi harus ada prioritas. Jadi yang terpenting lagi di dalam ranah daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat yang perlu diperhatikan adalah bahwasannya ketiga hal ini itu menunjukkan prioritas mana yang harus didahulukan. Kalau dia masuk ke darurat, ya itu yang harus dilakukan dulu. Kalau ada pilihan antara daruriyat sama hajiat, maka dahulukanlah daruriyat. Kalau ada pilihan antara tahsiniyat sama hajiat, maka dahulukanlah yang hajiat. Apalagi daruriyat sama tahsiniyat, tentu saja yang didahulukan adalah yang daruriyat. Karena itu yang membentuk agama, yang kalau tidak dilakukan akan terjadi kehancuran. Oke, itu mengenai gambaran tentang hifdzuddin, hifdzul nafsi, hifdzul nasli, hifdzul akli, hifdzul mali, yang merupakan 5 cabang dalam maqasidus syariah yang memiliki ketiga tingkatan, yaitu daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Dari ketiga tingkatan ini, ada satu hal yang perlu saya terangkan di sini. Mungkin ada yang bilang, Pak, berarti ini Pak, kalau maqasidus syariah itu berarti cukup kalau kita hanya melakukan yang daruriyat saja. Ibaratnya nggak perlu hajiat, nggak perlu tahsiniyat. Ibaratnya kalau kita berbicara sholat, cukup yang penting sholat fardunya saja. Nggak perlu sholat sunnah, nggak perlu berpakaian yang bagus ketika sholat. Apakah seperti itu? Kalau jawaban saya tidak. Jawaban saya, ketiga tingkatan ini adalah menunjukkan prioritas. Artinya menunjukkan tentang apa yang harus diprioritaskan. Tapi bukan berarti yang nomor 2 dan nomor 3 itu nggak penting untuk dilakukan. Semuanya penting. Semuanya penting. Bahkan kalau kita merujuk pada salah satu hadis Rasulullah bahwasanya innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak, ya. Agama itu tujuannya adalah agar terbentuk akhlak yang mulia. Di mana akhlak yang mulia itu masuknya ke dalam ranah tahsiniyat. Bukan ke daruriyat ataupun hajiat. Artinya apa? Manusia dalam berajaran Islam itu diharapkan nanti tahsiniyatnya terpenuhi. Karena itulah tujuannya. Tapi tahsiniyat ini baru bisa terpenuhi kalau daruriyat sama hajiatnya sudah terpenuhi. Jadi justru gini. Kalau seseorang kok hanya melakukan yang daruriyat saja lalu meninggalkan yang hajiat dan tahsiniyat, orang tersebut itu sebetulnya ya sudah memelihara agamanya, sudah memelihara maqasidus syariah. Tetapi kalau seandainya dia mampu melakukan hajiat, ya hajiatnya harus dilakukan. Apalagi dia mampu melakukan tahsiniyat, ya harus dilakukan tahsiniyatnya. Dan indikatornya, seseorang yang sudah mampu sampai kepada ranah tahsiniyat, itu adalah indikator bahwasannya manusia tersebut sudah melakukan hajiat dan daruriyat. Sehingga tahsiniyat ini memegang peranan penting. Akhlak yang sempurna, akhlak yang baik di dalam seorang muslim itu menunjukkan kalau seseorang muslim tersebut sudah masuk ke daruriyatnya, sudah masuk ke hajiatnya. Karena tahsiniyat tidak akan mungkin terbentuk tanpa melewati daruriyat dan hajiat. Sehingga sangat logis kalau innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak. Rasulullah diutus itu tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kenapa demikian? Karena ketika akhlak seseorang sudah baik, tentu saja di dalam ranah ini dia sudah lulus dalam hal daruriyahnya dan sudah lulus di dalam hajiatnya. Maka dari itu sudah masuk ke ranah tahsiniyat. Jadi sangat penting masuk ke tahsiniyat ini. Bukan berarti kok, tahsiniyat itu kan hanya pelengkap. Berarti enggak juga enggak apa-apa. Enggak seperti itu, sama sekali tidak. Enggak apa-apa itu maksudnya kalau ada pilihan. Anda dihadapkan pada pilihan antara daruriyat sama hajiat. Pilihlah daruriyat, hajiatnya ditinggalkan enggak apa-apa. Tapi kalau bisa dilakukan semuanya juga harus dilakukan. Sebagaimana kita berbicara mengenai sholat. Apakah sholat itu hanya wajib yang 5 waktu saja? Iya, memang yang wajib hanya 5 waktu saja. Tapi ketika mampu melakukan sholat sunnah, ya tentu saja kita himbauannya adalah untuk melakukan sholat sunnah. Kalau bisa memakai pakaian yang bagus ketika sholat, ya pakai pakaian yang bagus kan gitu. Bukan kok hanya piki itu hanya memilih-milih. Yang penting-penting saja, lalu yang enggak ditinggalkan. Bukan seperti itu. Jadi semuanya harus dilakukan. Dari mulai daruriyatnya, hajiatnya, sampai tahsiniyatnya.
Masih berkaitan tentang maqasidus syariah yang terdiri dari 5 hal tadi ya. Ada hifdzuddin yang pertama, ada hifdzun nafsi, lalu ada hifdzul akli, lalu ada hifdzul nasli, lalu ada hifdzul mali, ya, ada 5 hal tadi, menjaga 5 hal. Itu nanti bisa dibagi menjadi 2 pokok. Kalau tadi kita bagi menjadi 3 tingkatan untuk masing-masing cabang ini, ada hifdzuddin, mal dan lain sebagainya ini, ada 3 tingkatan yaitu daruriyat, hajiat, tahsiniyat. Ada yang ranahnya itu harus dilakukan, ada yang merupakan kesulitan kalau sampai tidak dilakukan, ada yang sebagai pelengkap. Ini juga bisa dibagi berdasarkan 2 terminologi lagi. Yang pertama adalah terminologi jalbul masolih dan darul mafasid. Jadi terminologi yang pertama adalah jalbul masolih. Jalbul masolih itu artinya adalah menarik sebuah kemaslahatan. Lalu terminologi yang kedua bisa dibagi ke dalam ranah darul mafasid. Darul mafasid. Yaitu mencegah kerusakan. Darul mafasidi sama jalbul masolih. Yang ingin saya terangkan di sini adalah bahwasannya dalam menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan, semuanya itu ada ranah, ada 2 ranah. Ranah yang untuk memelihara, menarik kemaslahatan, dan ranah untuk menolak kerusakan. Jalbul masolih artinya menarik kemaslahatan, darul mafasid artinya menolak kerusakan. Contohnya misalnya kita berbicara hifdzuddin. Hifdzuddin atau yang mudah aja, yang rasional, misalnya dalam hal hifdzun nafsi. Hifdzun nafsi atau menjaga nyawa atau jiwa. Dalam hal menjaga nyawa, itu ada ranah-ranah yang masuk ke dalam jalbul masolih. Misalnya, dalam hal untuk tadi ya, makan untuk menjaga nyawa. Makan untuk menjaga nyawa atau wajibnya seseorang. Misalnya ada seseorang yang tersesat di hutan. Seseorang tersesat di hutan, sudah tidak makan berhari-hari, lalu dia hanya menemukan daging ular di situ. Makan daging ular di situ walaupun ular hukumnya haram, tapi karena sedang dalam ranah daruriyat, maka makan ular ini menjadi nggak apa-apa karena sedang ingin menjaga jiwanya. Dalam ranah darurat kan gitu. Nanti kalau jiwanya sudah sudah kembali, ibaratnya jiwanya sudah tidak terancam lagi, maka sudah tidak boleh lagi makan daging ular kan gitu. Jangan kok berarti boleh makan daging ular terus keterusan, itu nggak seperti itu. Jadi nanti makan daging ular, ternyata jiwanya sudah terpelihara, maka sudah tidak makan. Dan untuk proses makan daging ular dalam hal daruriyah ini, atau dalam hal untuk menarik kemaslahatan itu namanya dalam kondisi yang jalbul masolih. Jadi makan untuk menjaga jiwa itu adalah jalbul masolih. Makan untuk menjaga kesehatan itu juga jalbul masolih dalam ranah hajiat. Makan untuk membuat badan menjadi lebih baik, lebih segar, itu bisa masuk ke ranah tahsiniyat. Tapi semua itu masuk ke dalam ranah jalbul masolih karena menarik kemaslahatan. Contoh yang lain, misalnya membunuh, ya, ada larangan membunuh itu karena apa? Karena membunuh itu adalah suatu kerusakan, sehingga ada yang namanya larangan membunuh, di mana larangan membunuh itu merupakan upaya untuk menolak kerusakan. Darun itu artinya adalah menolak, mafasid itu kerusakan. Jadi larangan membunuh itu adalah salah satu cabang dari menjaga jiwa atau hifdzun nafsi dalam hal daruriyat dalam darul mafasid. Ya. Lalu misalnya larangan untuk misalnya melukai orang lain itu adalah darul mafasid dalam ranah hajiat pada cabang hifdzun nafsi atau menjaga jiwa. Lalu misalnya larangan untuk atau misalnya larangan untuk tidak bersin sembarangan di tempat umum.
memakai masker ketika flu misalnya. Itu merupakan ranah untuk darul mafasid, mencegah kerusakan dari adanya penularan virus flu kan gitu. Itu bisa masuk ke tahsiniyat. Jadi mudahnya seperti itu. Mudahnya ada dua ranah dalam hal misalnya menjaga jiwa tadi. Kalau ada keharusan untuk makan menjaga nyawa, maka ada larangan untuk membunuh jiwa manusia kan gitu. Jadi ada ranah yang menarik kemaslahatan, ada ranah yang menolak kerusakan. Contoh yang lain misalnya berbicara tadi nikah atau keturunannya, berbicara tentang hifdzun nasli, menjaga keturunan. Nikah dalam kondisi yang sudah sangat darurat, misalnya orangnya itu memang sudah sangat pengen banget nikah, kalau nggak nikah nanti akan masuk ke perbuatan zina, maka nikah tersebut masuknya ke jalbul masoleh dalam ranah daruriyat. Lalu adanya larangan untuk berzina bagi siapapun, itu masuknya ke darul mafasid, yaitu mencegah kerusakan, karena zina itu adalah kerusakan, maka harus dicegah. Seperti itu contohnya. Lalu misalnya ketika berbicara mengenai hifdzul aql. Hifdzul aql ada yang namanya menuntut ilmu. Menuntut ilmu, menjaga akal, kesunahan berzikir, itu merupakan jalbul masoleh, menarik kemaslahatan untuk akal manusia. Lalu misalnya minum minuman keras, lalu misalnya menyibukkan diri untuk memikirkan hal-hal yang buruk, memikirkan hal yang tidak penting, itu namanya kerusakan. Maka ada yang namanya darul mafasid di dalam hifdzul akli atau menjaga akal. Ya. Jadi intinya dalam hifdzul mal, hifdzul nafas, kelima hal tadi ya, agama, jiwa, keturunan, akal, sama harta, itu semua nanti bisa dibedakan menjadi dua. Apakah itu masuk ke jalbul masoleh, apakah itu masuk ke darul mafasid. Dan nanti akan ada satu kondisi di mana manusia dihadapkan kepada darul mafasid sama jalbul masoleh secara bersamaan. Dan nanti akan ada dilema, mana yang harus dipilih? Darul mafasid dulu atau jalbul masoleh dulu? Nah, nanti akan ada yang namanya kaidah fikih yang menyatakan darul mafasid, ya, ini muqaddamun. Muqaddamun itu artinya apa, Pak? Muqaddamun itu didahulukan. Jadi darul mafasid itu didahulukan terhadap apa? Terhadap jalbul masolih. Misalnya, kita berbicara ada seseorang yang dia itu profesinya adalah berjualan minuman keras. Ya, berjualan minuman keras. Berjualan minuman keras ini kan, ini ada dua ranah. Yang pertama jalbul masoleh, yaitu menarik kemaslahatan untuk kehidupan ekonomi dirinya dalam hal hifdzul mal kan gitu. Yang namanya jual beli itu kan dia masuk ke hifdzul mal dalam hal menarik kemaslahatan untuk keluarganya kan gitu misalnya. Tetapi di sisi yang lain dari berjualan minuman keras ini nanti akan menimbulkan kerusakan bagi orang lain dalam ranah hifdzul aql atau menjaga akalnya. Jadi di sini bertemu antara menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Maka yang didahulukan adalah menolak kemafsadatannya. Jadi kalau ada seorang yang berargumen, kamu kenapa kok berjualan minuman keras? Ya ini saya soalnya sedang dalam rangka untuk menjaga keluarga saya, untuk mendapatkan nafkah hifdzul mal bagi keluarga saya. Itu nggak bisa diterima. Kenapa? Karena dari berjualan minuman keras itu nanti akan membuat kerusakan bagi yang lain dalam hal menjaga akalnya. Sehingga darul mafasidnya yang didahulukan, yaitu bahwasannya orang tersebut harus mendahulukan kerusakannya ini yang harus lebih diprioritaskan. Jangan sampai kerusakannya ini terjadi. Jangan sampai menggunakan dalih untuk mencari nafkah, karena itu nanti akan menimbulkan kerusakan akal bagi yang lain, yaitu menjual minuman keras tadi. Jadi jangan menjual minuman keras untuk alasan mencari nafkah. Karena darul mafasid lebih didahulukan daripada jalbul masolih. Itu contohnya. Lalu ada satu hal lagi yang mungkin saya perlu bahas di sini. Mengenai al-wasilah. Al-wasilah atau dalam bahasa kita sarana. Wasilah atau sarana ini merupakan
sarana al-wasilah itu merupakan sarana untuk masuk ke dalam maqasid tadi. Jadi ada wasilah, ada maqasid. Jadi yang namanya maqasid itu syariah, tujuan syariah, itu nanti ada yang namanya wasilahnya, ada sarananya. Sebagaimana misalnya kita berbicara maqasid syariah dalam ranah hifdzuddin, menjaga agama, dalam ranah daruriyat misalnya sholat atau mendirikan sholat. Mendirikan sholat 5 waktu ya, sholat mafruḍah atau sholat fardu, itu merupakan ranah maqasid syariah, ranah maqasid syariah yang daruriyah, yang harus dilakukan ya. Itu nanti ada wasilahnya, ada sarananya. Dan ternyata untuk melakukan sholat 5 waktu itu ada sarananya. Salah satunya kita kenal sebagai syarat sah sholat. Misalnya salah satunya adalah menutup aurat. Menutup aurat. Atau lagi misalnya menghadap kiblat. Lalu misalnya yang lain adalah berkaitan dengan rukunnya ya. Ini syarat misalnya, syarat sholat kan ada banyak ya, ini hanya beberapa saja. Lalu misalnya yang berkaitan dengan rukun, misalnya ada ruku, gerakan sujud, dan lain sebagainya, itu adalah rukunnya. Tapi ini semua merupakan wasilahnya, ini adalah sarana sehingga mendirikan sholat itu bisa terpenuhi, kan gitu. Maka bagaimana dengan hukum dari wasilah ini? Hukum dari wasilah ini, ketika dia kok memang menjadi syarat atau rukun dari suatu perbuatan, maka dia hukumnya itu secara umum akan mengikuti maqasidnya. Jadi misalnya, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kemudian, sholat ini nggak akan sempurna tanpa adanya menutup aurat. Sholat nggak akan sempurna tanpa adanya menghadap kiblat. Sholat nggak akan sempurna tanpa adanya wudhu. Sholat nggak akan sempurna tanpa menghilangkan najis. Sholat nggak akan sempurna tanpa adanya rukuk, tanpa adanya sujud. Maka semua hal tadi yang menjadi wasilah, rukuk, sujud, wudhu, menutup aurat, menghadap kiblat, itu semua hukumnya juga menjadi wajib. Sebagaimana sebuah kaidah.